kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu, bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta, tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft, tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar, mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut.
ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal, Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal, di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru, bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama bersuka cita sebab Dia Allah yang baik. Haleluya. Dalam buku temukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan karena ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, dan sukacita selamanya.
nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Sebelum kita memulai, mari sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikanmu dalam setiap kehidupan kami. Kami mau nyatakan Engkau Allah yang sungguh dahsyat, sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, berkat-Mu sempurna atas kami Tuhan. Pada pagi hari ini setiap kami mau memuji dan sembah Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur atas setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Ikarala barala 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 barala. Irala basyata karala bata karala bata. Irala basyata karala bata karala bata. Irala basyata karala bata karala bata. Mari sama-sama kita mulai sembah Tuhan. Mari sama-sama kita agungkan nama-Nya. Irala basyata karala bata karala barala 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 barala. Irala masyara irala masih. Kau yang layak disembah Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan di rumah-rumah. Inarala masyara masuk. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya. Mari yang di rumah-rumah, mari sama-sama kita angkat tangan kita tinggi. Mari sama-sama sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau yang layak Tuhan, Yesus. Irala barala 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 barala. Kebaikan-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian kita. Hidupku melihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima
dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Lebih lagi, segala pujian dan syukur bagimu. Kau Allah yang mulia, kudus namamu ya Tuhan. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari sambil angkat tangan tinggi Bapak Ibu Saudara. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Oh, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, lebih lagi segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, terimalah salam sejahtera, salam. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Haris Situmorang. Saya boleh bergabung melayani Tuhan di GD Budi Murni dan dipercayakan Tuhan lewat hambanya Pastor Thomas DTMT sebagai wakil gembala. Itu aja perkenalan kita. Baik, kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami menaikkan syukur dan pujian kami, sembah kami kepada Engkau, karena Engkau Allah yang hidup dan nyata bagi kami. Izinkan Tuhan untuk kami boleh terus Tuhan diperlengkapi. Dan saat ini Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh menjadi berkat dan rema bagi kami. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan sama-sama diberkati. Dan kami siap Tuhan, kami undang kuasa Roh yang Kudus untuk menuntun kami. Terpujilah Engkau, ini doa kami di dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, bahwa dalam hidup ini kita terkadang sering mengalami yang namanya tantangan pergumulan bagi kita. Kadang sesuatu hal yang tidak kita inginkan, sesuatu hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, itu semata-mata karena Tuhan ingin melihat kesungguhan kita, apakah kita benar-benar mau berjalan dalam tuntunan Tuhan. Yang saya mau maksudkan adalah bila mana sesuatu yang kita inginkan itu tidak tercapai atau tidak terjadi, atau yang tidak kita harapkan. Jadi saya mengibaratkan bahwa hidup ini seperti roda berputar, ada saat di atas, ada saat di bawah. Nah, firman Tuhan hari ini saya ingin menyampaikan tema tentang jangan takut untuk gagal. Jangan takut untuk gagal. Saya mengambil tema dari Ayub pasal 3 ayat 25-26. Namun sebelum kita membacakan ayat firman Tuhan, saya ingin memperkatakan bagi kita bahwa setiap orang yang percaya dan mengasihi Tuhan dan hidup di dalam Tuhan dan menerima Dia secara pribadi, berarti dia menempatkan Yesus berotoritas dalam hidupnya. Dia menempatkan dirinya bukan untuk segalanya, tetapi menempatkan Yesus di hatinya. Saya ingin menggambarkan seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini ada satu lingkaran. Di dalam lingkaran ini ada bangku, dan di atas bangku itu ada
tanda salib dan hanya di bawah. Nah, bambu ini menggambarkan hati kita. Salib ini di atas menggambarkan bagaimana kita menempatkan Yesus, menempatkan Allah di dalam hidup kita secara penuh, berotoritas secara penuh dalam hidup kita. Dan ini menggambarkan keakuan, aku kita. Jadi kita tundukkan aku kita di bawah kaki Tuhan, kaki salib Tuhan. Nah, karakter ini, saya katakan bahwa ini manusia Kristen rohani. Jadi manusia Kristen rohani ini adalah berbicara tentang dia sudah mengenal, dia sudah percaya, dan menerima Yesus secara pribadi di dalam hidup, secara roh maksud saya. Artinya menempatkan Yesus segala-galanya dalam hidup dia. Nah, dalam kehidupan hari lepas hari, sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, terkadang kita berjalan menurut apa yang tidak kita kira, yang tidak kita inginkan. Ketika kita mengalami benturan, mengalami masalah, tantangan, kita diperhadapkan dengan namanya persoalan hidup. Nah, ketika persoalan hidup terjadi, apa yang bisa kita sikapi? Ayat pasal 3, 25 dan 26 kita baca. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu kisah ini, tetapi ada yang menarik. Tokoh seperti Ayub, orang yang dikenal saleh, orang yang dikenal taat kepada Tuhan, tapi dia mengalami down sekali. Apakah hanya di bawah atau di atas? Nanti saya akan jelaskan dari gambar itu. Ya, Ayub pasal 3 ayat 25 dan 26, demikian firman Tuhan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayat ini ya cukup aneh buat saya. Kenapa? Karena Ayub memperkatakan situasi yang sebenarnya tidak harus dikatakan. Kenapa? Karena dia menakutkan apa yang dia pikirkan dalam hidupnya. Dan itu terjadi. Ketika anak-anaknya berpesta setiap hari dari satu tempat ke tempat lain, ya Ayub punya anak 10, ya kan? Lalu ketika mereka habis berpesta, Ayub memanggil mereka. Lalu Ayub mendoakan, Ayub mengkuduskan mereka agar apa yang mereka lakukan itu, ya, itu tidak menjadi batu sandungan. Tapi apa yang terjadi? Kalimat ini mengatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Akibatnya apa yang terjadi? Anak-anaknya binasa, ya, diterpa angin topan yang dahsyat. Bahkan bukan itu saja, harta bendanya, hewan-hewan yang pelihara ternak dan sebagainya, lembu, domba dan sebagainya mati. Ya. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, istrinya yang seharusnya bisa menopang, yang seharusnya bisa memberikan perhatian, yang memberikan semangat, motivasi, istrinya malah berbilang apa? Masihkah engkau menyembah Tuhan Allah dengan keadaan seperti ini? Ini mengerikan sekali. Sehingga apa yang terjadi ketika Ayub merasakan sesuatu yang tidak diinginkan itu dialami. Nah, sekarang saya ingin memposisikan. Tadi kalau manusia yang berkarakter Kristen rohani, berarti dia menempatkan Yesus di hidupnya dengan sungguh-sungguh, lalu dia menundukkan akunya di bawah. Tapi sekarang saya ingin kembali memperlihatkan gambar berikut ini. Ya, kalau tadi salibnya di atas, sekarang hanya di atas, sekarang salibnya di bawah. Ini ciri apa nih? Ini ciri Kristen, manusia Kristen duniawi. Saya tidak ingin mempersoalkan apakah dia sudah terima Yesus atau tidak, tetapi ketika Yesusnya di dalam lingkaran ini, di dalam hidupnya, berarti dia sudah mengenal, dia sudah percaya, tetapi dia tidak menempatkan Yesus di hidupnya dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika dia mengalami polemik hidup, masalah yang dia hadapi, dia menempatkan bukan Yesus yang salib di atas batu, tetapi aknya di atas. Itu artinya adalah dia mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan kemampuannya. Tentu bagi kita bertanya dalam hati, kok bisa ya orang yang sudah hidup dalam Tuhan, orang yang sudah mengenal Tuhan, bahkan mungkin pelayan, itu mengalami tantangan. Itu yang saya alami beberapa minggu lalu. Nanti saya ceritakan kesaksian saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, yang saya mau katakan bagi kita adalah, kita harus sadar bahwa kita punya banyak kelemahan, kita punya banyak kekurangan. Makanya dalam hidup ini kita mungkin bisa mengevaluasi, apakah kita tahu kelemahan kita, apakah kita tahu yang menjadi kekurangan kita. Buat saya ada bertanya dalam hati saya, kenapa Ayub merasa takut? Karena
tidak dijelaskan secara rinci di Alkitab di perikop Ayub ini, apa yang dikatakan Ayub, apa yang dikhawatirkan sampai-sampai di ayat 26. Perhatikan di Bapak Ibu. Ya, Ayub pasal 3 ayat 26. Aku tidak mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapatkan istirahat, tapi kegelisahanlah yang timbul. Sekali lagi saya bertanya dalam hati saya, kok bisa orang sekelas Ayub, orang yang dikatakan saleh, orang yang dipandang luar biasa, sampai 3 sahabatnya itu mengatakan, engkau dulu menopang aku, engkau dulu memberikan semangat, bahkan meneguhkan. Sekarang ini terjadi dalam hidup Ayub. Ya, mungkin Bapak Ibu kita mau mengkoreksi diri sendiri. Saya ingin memperkatakan bagi kita bahwa kekurangan kelemahan itu di dalam menjadi mendasar bagi kita untuk kita siap menghadapi kenyataan, gitu kan? Atau tidak siap menghadapi kenyataan. Tapi terkadang kita mengabaikan kekurangan kelemahan kita. Sekarang kita mari kita selidiki apa sih yang terjadi dalam diri kita atau sebagai manusia. Dan Sigmund Freud, seorang tokoh psikoanalisa, dia memberikan 3 bagian penting karakter manusia. Yang pertama adalah id, yang kedua adalah ego, dan yang ketiga adalah super ego. Id itu didasari dari sesuatu, ide-ide atau sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang ingin kita gapai. Ego berbicara tentang emosional. Emosional bukan berbicara tentang marah, tapi emosional berbicara tentang sedih, gembira, sukacita, dan sebagainya. Jadi ego ini berbicara tentang kondisi sesaat yang terjadi terhadap situasi yang dialami saat itu. Ayub mengalami emosional yang luar biasa. Dia tidak tenang, dia tidak bisa tidur, dia cemas. Kenapa itu? Berarti orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sudah mengalami stres. Saya terjun pelayanan di lembaga panti rehabilitasi yang menangani masalah-masalah stres dan narkoba. Saya sering banyak menemukan orang-orang yang sudah terjun pelayanan, yang sudah mendedikasikan hidupnya sungguh-sungguh buat Tuhan. Bahkan di tempat kami, di rehabilitasi kami, ya, itu ada pendeta yang masuk dirawat. Agak aneh, pendeta masuk dirawat. Sampai dalam seri kami, saya bertanya kepada beliau, Pak, apa penyebab Bapak seperti ini? Lalu dia bilang, saya juga nggak tahu. Nah, dalam kata-kata saya juga nggak tahu, berarti dia tidak menyadari kekurangan dan kelemahan. Kalau tadi it adalah sesuatu yang dimunculkan dari keinginan kita, dari sesuatu yang kita ingin gapai. Misalnya begini, saya haus, berarti saya harus melangkah pergi ke tempat di mana ada air minum di situ. Jadi itu muncul dari pikiran kita. Ego berbicara tentang keinginan, rasa itu dimunculkan saat itu. Ya. Lalu yang menjadi super ego adalah pertimbangan-pertimbangan ketika dia harus melihat apakah ini baik dilakukan, perlu dilakukan, atau tidak perlu dilakukan, atau tidak baik. Jadi Sigmund Freud membagi 3 bagian penting dalam karakter manusia, bahwa terkadang manusia begitu sangat dikuasai oleh ego. Ya, tema ini menarik sekali di Bapak Ibu. Kita tidak perlu takut untuk gagal. Don't be afraid to fail. Kalau bicara tentang ketakutan, 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, mari kita buka dan kita baca ayat firman ini, ya, bahwa apa yang dikatakan Tuhan bagi kita, apa yang dikatakan firman ini bagi kita. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Nah itu kontradiksi nih Bapak Ibu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi ketika posisi karakter kita ada di atas Bapak Ibu, ya, ini melambangkan keakuan kita, keegoisan kita. Di mana kuasa Roh Kudus itu? Di mana pada saat kita menghadapi rasa takut, bahkan takut gagal dan sebagainya. Jadi saya agak bingung dan bertanya, kok bisa ya orang sekelas Ayub itu mengalami tingkat stres yang dalam sekali?
Aku cemas, aku takut, aku gelisah, aku nggak bisa tidur. Bahkan apa yang kutakutkan itu yang akan terjadi. Itulah idnya. Idnya seorang anak dimunculkan dari pikirannya. Mungkin sudah diolah di hatinya. Lalu dia mulai berpikir secara irasional. Apa yang kutakutkan itu yang terjadi. Berarti belum terjadi, tapi dia punya rasa khawatir. Itu menurut Sigmund Freud. Ya. Egonya adalah, egonya Ayub adalah dia begitu sangat emosional bagaimana melihat anak-anak yang berpesta pora. Ya. Dari hari ke hari, ganti dari satu saudara ke saudara lain, dari anak yang sulung, anak yang kedua, dan seterusnya. Ego dia adalah dia begitu sangat khawatir. Mungkin dia nggak bisa tidur, itu egonya dia. Karena dia udah terlalu dengan pikiran-pikiran ini. Super egonya Ayub tidak berjalan. Tapi dia mempertimbangkan apa yang akan terjadi. Apa yang nanti akan terjadi, pasti terjadi. Bahkan ketika dia mengalami sakit yang luar biasa, tapi memang tidak mencatat apakah dia lepra atau penyakit apa, kusta atau apa. Tapi ketika dia mengambil secari keping belit, lalu dia kulit di kulitnya, dia gerus di kulitnya, itu terkelupas. Ya, yang lebih ngeri lagi adalah ketika Ayub mengatakan aku percuma dilahirkan. Mungkin dia udah mengutuki dirinya, dia udah marah sama Tuhan. Kadang saya berpikir posisi Ayub pada saat itu adalah dia menjadi Kristen duniawi. Dia tidak melihat bagaimana sesuatu yang terjadi itu adalah rancangan yang Tuhan berikan buat dia. Sampai di mana tingkat kesalehan dia, ketaatan dia. Sebagai orang percaya, bahkan ketiga sahabatnya memuji-muji dia. Kalau kita lihat di pasal-pasal 2 dan 3 dan seterusnya, Bapak Ibu di ayat pasal yang saya bacakan tadi, itu mengesahkan bagaimana ketika sahabatnya merasa aneh, dulu kamu ini memuatkan saya. Dulu kamu ini menyembuhkan orang, memuatkan orang, sekarang ini terjadi. Bagi kita Bapak Ibu, apapun yang kita mau perkatakan adalah saya pegang firman 2 Timotius 1 ayat 7 bahwa Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Ya, hanya dalam situasi menurut Sigmund Freud adalah kita harus memainkan peran super ego kita. Saya mengalami beberapa minggu yang lalu. Saya nggak menyangka dari perkataan saya ketika kami ada pas lagi momen doa di kantor, kami setiap jam 1 kita doa, sharing di bawah rumah pimpinan. Lalu ada sesuatu hal yang mengganjal dari hati saya. Lalu saya katakan kata-kata yang membuat dia marah. Sampai saya menerima kata-kata yang luar biasa. Saya kecewa sama kamu, Riz. Saya nggak nyangka kamu mau begini sama saya. Hanya kata-kata intervensi. Ya, saya tidak akan menjelaskan lebih dalam, tapi saya ini garis besar. Pada saat saya mengalami tekanan itu, saat mengalami katakanlah penghakiman buat saya jadi nggak nyaman, gitu ya. Saya jadi nggak nyaman. Kok saya jadi begini ya? Padahal Tuhan percayakan saya di pelayanan saya, ya, di tempat pantai rehabilitasi sebagai kepala bidang doa. Tapi ketika saya mengeluarkan sesuatu kalimat, menurut Sigmund Freud, ego saya munculkan. Saya tidak mempertimbangkan, menurut Sigmund Freud, super egonya. Akibatnya berdampak naik. Oh, dia marah sama saya. Dia begitu sangat nggak terima dengan kata-kata saya. Akhirnya saya tidak sejahtera. 1-2 hari saya nggak sejahtera. Akhirnya saya weras secara pribadi beliau dan saya menyatakan mengundurkan diri. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hari-hari saya tidak begitu tenang. Istri saya bukannya, maksud saya istri saya malah
memberikan kata-kata masukan. Kamu harus tunjukin bahwa kita ini adalah pelayan, kita ini hamba. Ya, dalam bahasa Yunani, doulos, ya. Hamba. Berarti hamba tunduk kepada pimpinan. Apapun yang diperkatakan pimpinan, kita harus tunduk. Saya mulai berpikir, Tuhan, ego saya kok saya munculkan ya. Secara pribadi, ya, orang yang egois adalah dia tidak merasa salah. Pada saat itu saya memperkatakan hal kata-kata yang benar, tapi dia nggak salah. Akhirnya saya merenung dan merenung dan merenung. Seperti apa yang dialami oleh Ayub. Hari-hari dia tidak terima kenyataan yang dia alami. Dia protes sama Tuhan. Mungkin keluar kata-kata kutuk. Ya, maksudnya keluar kata-kata kutuk. Aku mencoba dilahirkan. Jadi dalam kondisi manusia Kristen duniawi, Bapak Ibu, kita mengalami. Kita tidak sadar bahwa persoalan, masalah yang kita alami menimbulkan konflik. Ayub sudah mengalami konflik yang luar biasa. Dia tidak bisa tidur, dia gelisah. Coba kita lihat kembali kalimat ayat 26 Bapak Ibu. Aku tidak mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Bayangkan itu. Tidak ada kata sejarah dalam Biblia. Awalnya di situ. Aku tidak mendapatkan istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Kalau sudah berkata demikian, berarti Ayub mengalami stres. Stres itu sebetulnya orang normal juga bisa stres. Bahkan lebih dari itu depresi di Bapak Ibu. Di tempat kami kalau orang-orang seperti ini perlu obat penenang untuk meredam emosinya. Ya, ini saya alami Bapak Ibu. Dan ketika saya berdiam diri, saya dapat arahan bimbingan dari istri dan anak-anak. Kan Bapak hamba Tuhan, kok sekarang kayak bukan hamba Tuhan Pak. Malah Bapak nggak terima omongan, Bapak ngomong begini. Singkat cerita, saya mengeluarkan rasa kecewa saya. Tapi ketika istri saya bilang, coba deh kamu berdiam diri, kamu merenung diri. Nah, poin-poin yang saya mau katakan bagi kita Bapak Ibu untuk menghadapi situasi bagaimana kita tidak punya rasa takut, ya, tidak punya rasa ketidaktenangan itu. Ya, saya mau katakan bahwa kita harus bisa mengontrol emosi kita. Kalau kita terus bergelut dengan pikiran kita, situasi, keadaan yang membuat kita jadi terpuruk oleh karena pikiran kita tidak terima, hati tidak senang seperti Ayub. Ya. Poin yang pertama saya mau katakan bagi kita harus bisa mengontrol emosi kita. Artinya adalah berdiam diri. Ayub akhirnya dapat sesuatu yang bisa menenangkan diri. Itu pun yang saya alami. Di hari ketiga keempat saya nggak tenang, hari kelima sampai seminggu saya nggak bisa tidur nyenyak. Tapi suatu malam ketika saya mau tidur, saya berdoa, Tuhan, ajari saya untuk saya bisa melihat diri saya. Dan ketika saya memperkatakan ini, saya sudah memainkan super ego saya. Super ego yang dimaksud oleh Simon Freud adalah keluar dengan banyak hal, dengan pertimbangan-pertimbangan, apakah ini bisa kita lakukan atau tidak bisa kita lakukan, atau dampaknya apa yang terjadi, apa yang harus kita perkatakan, harusnya kita perkatakan. Saya tanpa sadar, saya memainkan super ego saya. Lalu ketika saya bilang, Tuhan, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saat kita bisa mengontrol emosi kita, saat kita bisa mengendalikan diri kita, disitulah kita sudah bisa mengevaluasi diri kita. Saya belum pernah mendapatkan sesuatu kata-kata yang luar biasa Bapak Ibu. Bahkan saya mengambil waktu berdoa dan berpuasa khusus untuk masalah saya. Tuhan, apa yang terjadi sama saya? Apa yang terjadi sama saya Tuhan? Dan ketika puasa hari kedua, tiba-tiba jam 2 malam atau jam berapa, hampir setengah 3, jam 2 seperempat, ada kata-kata yang mengatakan bangun dan berdoa.
Hanya sekali kalimat. Dan kata-kata itu membuat saya membuat saya jadi kaget, bukan kaget tapi wah, ini kata-kata luar biasa. Saya bangun dari tidur, beranjak dari tempat tidur, saya lihat istri saya tidurnya, anak-anak saya tidurnya. Tadi siapa ya? Pada saat saya berdiam diri, disitulah Roh Tuhan berkata, itu suara dari Tuhan. Dan ketika saya berdiam diri, saya berdoa. Tuhan ingatkan saya satu ayat firman Tuhan yang luar biasa. Ya. Itu persis yang dikatakan oleh Pak Yohanes Raja Guru pada waktu pertemuan dua pengejar beberapa hari yang lalu. Yesaya 36 ayat 2. Mari kita lihat Bapak Ibu. Ayat ini meneguhkan sekali bagi kita. Ya, mari kita lihat Yesaya 36 ayat 26. Ya. Saya bacakan Yesaya 36 ayat 26. Ini yang diperkatakan oleh Pak Yohanes Raja Guru, ketua rakyat kita, dan saya diberkati sekali. Saya sudah mencatat khotbahnya beliau, tapi saya tidak baca lagi. Ya, saya hanya mencatat. Tapi Tuhan ingatkan lewat ayat ini. Mari kita lihat. Yesaya 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Saya berdiam diri, saya renungkan ayat ini. Berarti hati saya belum diperbarui ya Tuhan. Saya merenung, saya mengevaluasi. Berarti saya belum sungguh-sungguh menjadi seorang hamba. Baru ditegur oleh pimpinan, baru kritiklah buat saya. Dia begitu marah. Oh, saya langsung membahas dengan emosional yang sangat luar biasa. Sampai saya membuat pernyataan, menjapri beliau. Saya menunggukan ini. Ketika saya renungkan ayat ini, Tuhan, hati saya belum sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, menempatkan Kristus di dalam hidup kita. Salib di atas bangku, artinya Yesus Tuhan, Roh Tuhan berkuasa, berotoritas bagi kita. Kita tumbuhkan aku kita. Sampai saya merenung, saya mengevaluasi diri Tuhan. Berarti saya belum sungguh-sungguh, belum maksimal menjadi hamba-Mu Tuhan. Saya sudah jadi anak, tapi saya belum maksimal sungguh-sungguh. Saya masih melihat orang, saya masih hitung-hitungan, nggak terima saya dikata-kata ini. Dan ketika ayat ini menegur saya, kamu akan kuberikan hati yang baru. Kamu berbicara tentang siapa? Perkataan Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Kalimat kata-kata kuberikan ini adalah Allah selalu, Tuhan Yesus selalu peduli sama kita. Karena kita munculkan ego kita dengan titik yang begitu beraneka ragam. Tapi kita tidak mengandalkan atau tidak memainkan sumber ego kita. Di situ saya merenung, saya mulai mengevaluasi diri. Poin yang kedua bagi kita adalah kita harus menjadi apa Bapak Ibu? Kita harus menjadi pribadi yang kuat, ya, menempatkan diri untuk kita kontrol emosi kita. Poin yang kedua bagi saya, poin yang kedua yang mau saya sampaikan adalah kita harus mengevaluasi diri. Ketika kita mengevaluasi diri, apa yang saya alami, bahkan Ayub yang mengalami begitu dahsyat problem yang dia hadapi, ketika dia berdiam diri, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak salah. Ini bagian perenungan yang dilakukan Ayub. Ternyata terjadi sama saya. Saya ingat perkataan istri saya, apa yang kamu sering berkatakan firman kepada orang lain dalam khotbah-khotbahmu, itu ternyata benar orang kamu. Pantas saja iblis kecewa sama Tuhan. Waktu Allah bertanya kepada iblis, dari mana saja kamu tahu? Ayat pasal 1, pasal 2,
Lalu dia protes sama Allah. Tidakkah kau lihat Allah mengatakan, tidakkah kau lihat hambaku? Iblis protes. Bagaimana aku menggoda engkau, lindungi, engkau jaga. Ya, Allah izinkan iblis masuk dalam kehidupan kita. Ya, semata-mata ingin melihat sampai di mana kondisi keimanan, kesalehan. Poin yang penting bagi kita adalah Allah ajarkan kepada kita untuk kita memiliki kualitas iman. Ya, kualitas iman. Allah yang melihat kualitas iman Ayub sampai di mana ketika ditemukan dengan masalah. Anak-anak yang mati, harta-hartanya habis, bahkan pengawal-pengawalnya mati semua. Bahkan istrinya yang seharusnya menjadi pendamping yang setia malah menghakimi. Yang saya mau katakan bagi kita adalah poin ketiga saya ingin bagikan, kita harus meningkatkan kualitas diri sendiri. Jadi ketika itu terjadi sama saya mulai merenung Tuhan, saya minta ampun. Saya minta ampun karena telah memperkatakan kata-kata yang tidak membantu bagi hidup saya. Saya mau datang kepada beliau dan saya meminta maaf. Saya mencabut perkataan saya keluar. Tapi keputusan ada di tangan pimpinan. Dan ketika saya bertemu dengan pimpinan, luar biasa sekali pertolongan Roh Tuhan. Kami diperdamaikan dengan sesuatu yang luar biasa. Rupanya di Yesaya 36 ayat 2 ini mengatakan, aku akan berikan hati yang baru. Tuhan yang melihat sungguh-sungguh kan kita bisa mengevaluasi, sungguh-sungguh kan kita bisa menerima apa yang kita alami. Waktu saya datang dan meminta maaf kepada pimpinan saya tidak melihat kesalahan perkataan yang pernah saya perkatakan. Tapi beliau katakan, ingat ya Riz, kita ini adalah bulos, kita ini adalah hamba. Hamba harus tunduk kepada Tuhan. Saya tidak ingin menghancurkan siapapun di bawah saya, tapi rupanya Tuhan ingin memberikan kepada saya atensi kepada bawah, supaya apa yang kita alami, apa yang kita lakukan itu menjadi bagian penting untuk pelayanan kita. Saya bersyukur bahwa hati yang baru, roh yang baru itu diberikan kepada saya. Saya minta maaf, lalu saya salam beliau, dan saya katakan saya tidak bermaksud untuk menyinggung, memberi. Tapi saya juga nggak tahu kenapa keluar kata-kata itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan takut untuk gagal. Kalau kita gagal hari ini, bukan berarti kegagalan itu akan terus menjadi bagian hidup kita. Kalau kita gagal untuk sesuatu hal yang kita inginkan tapi tidak tercapai, kita harus bisa mengevaluasi. Pada saat kita bisa mengevaluasi poin yang kedua yang saya katakan tadi, disitulah kita melihat bagaimana kualitas iman kita, perspektif kita, paradigma, cara pandang kita diperbaharui oleh Tuhan. Dan Yesaya pasal 36 ayat 26 itu sungguh sangat luar biasa. Saya aminkan perikop ini, ya, yang memberikan kekuatan bagi setiap orang yang mau bergantung kepada Tuhan. Yesaya pasal 36 ayat 26, saya ulang lagi. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Kualitas iman kita mau menyerahkan segala sesuatu yang menjadi kelemahan, yang menjadi kekurangan kita. Apa sih itu dikatakan? Saya ulangi lagi. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Bayangkan itu. Batin itu bicara tentang jiwa yang paling dalam. Berbicara tentang karakter yang tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasakan pada saat kita berkata-kata, pada saat kita memikirkan, pada saat kita menganalisa. Batin, jiwa yang paling dalam. Dan aku akan menjauhkan, perhatikan di kalimat yang baik. Dan aku akan menjauhkan dari tubuh
pemimpin kita. Jangan lagi akunya ada di atas bangku ini, di atas hidup kita. Kita harus tempatkan kasih Kristus nyata sungguh-sungguh bagi kita. Dan luar biasa Bapak Ibu, ya, kalimat terakhir. Dan kuberikan kepada hati yang taat. Kunci yang menjadi poin penting bagi kita, tidak bisa mengendalikan emosi kita yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengontrol emosi yang pertama itu ya. Jadi melihat kondisi emosi kita harus bisa mempertimbangkan supaya ego kita. Lalu mengevaluasi. Dari mengevaluasi itu kita memperbaharui hidup kita dengan kualitas iman kita. Saya baru sadar bahwa menjadi seorang hamba seperti Kak Jo katakan pelayanan kita, bahwa pelayanan itu adalah kesempatan. Kalau kesempatan itu disia-siakan, tidak diambil, rugi. Itulah yang saya lakukan saat ini. Saya ingin meningkatkan Tuhan, ampuni saya. Saya sudah bersalah, saya menyesal. Saya akan datang kepada beliau untuk meminta maaf. Dan saya menyadari bahwa saya harus taat. Taat dalam posisi sebagai hamba. Kita mau dituntun, kita mau diarahkan. Oh, ini jalannya Tuhan yang sebenarnya. Dan luar biasa loh Bapak Ibu, ketika kita berdamai dengan diri sendiri, artinya menerima kenyataan dan meminta maaf, itu berdamai dengan diri sendiri. Damai sejahtera Allah dinyatakan bagi kita. Mengakhiri firman Tuhan bagi kita di hari ini, saya percaya Bapak Ibu pasti memiliki roh Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batin, dalam jiwamu, dalam pikiranmu. Seperti tema gereja kita, paradigma yang baru. Kita buang cara pandang, cara pola pikir yang lama. Kita mau katakan Tuhan, tuntunlah. Dan ketika kata-kata itu saya ulang lagi, bangun dan berdoalah. Saya dapatkan ayat ini seperti Yesus dikatakan oleh Tuhan, dan ini seperti yang dikatakan oleh ayat kita. Saya mulai berdoa, Tuhan, saya harus belajar lagi untuk sungguh-sungguh taat di dalam panggilan Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini bagi kita semua menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami. Kami percaya ada rancangan Tuhan yang nyata dan indah. Biarlah Engkau terus berotoritas dalam hidup kami dan terus bertakhta dalam hidup kami. Dan kami mau siap Tuhan, diberkati. Perlengkapi kami dengan urapan-Mu, kuasa-Mu, Roh-Mu Tuhan, agar kami mengerti jalan hidup apa yang Tuhan inginkan bagi kami, bukan diri kami. Kami ingin menempatkan Kristus di hati kami sungguh-sungguh. Kami ingin menempatkan segala hal dalam diri kami, dalam ego kami, dalam super ego kami bagi Tuhan. Dan kami percaya kami adalah anak-anak Tuhan yang dipilih, yang diberikan kesempatan menjadi pribadi yang membawa berkat bagi orang lain. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami, dan kami akan akhiri untuk kami siap terima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Segala berkat dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, anugerah keselamatan yang Kau berikan lewat Putra-Mu yang tunggal dalam Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan dan kuasa dan kuasa Roh yang kudus menyertai hidup kami hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan roh. Kita yang sudah siap dan terima berkat Tuhan, kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps.
atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GBI Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android, atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS, dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G, dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-set up atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.